pagi, siang, sore. Tadi pagi, tanggal 18 November 2021, kami dari Ono Center, nih Ono Center ORID, eh, jadi Ono Center ORID mendapat bantuan CSR. CSR itu apa ya? Corporate Social Responsibility dari EasyCash. EasyCash websitenya indo.get.easycash.asia. Oke, masuk sini kali ya. Sama juga terus masuk sini doang. Oke, jadi easy cash ini kalau dalam bahasa sederhananya pinjol, pinjaman online, tapi sebenarnya bahasa yang lebih kerennya adalah peer to peer lending. Nah, di kesempatan itu, jadi terima kasih dulu nih kepada easy cash yang sudah mendukung Ono Center. Ya, jadi ini pertama kali, barangkali jarang banget ya ada satu lembaga secara serius mendukung Ono Center, dan ini kita berterima kasih banget. Eh, dan di kesempatan itu saya belajar banyak sih sebenarnya tentang peer to peer lending, karena selama ini kita belajarnya hanya peer to peer lending aja. Ternyata ini saya gedein ya. Di sini kita bisa minjem memang seperti biasa, tapi ada satu lagi, kita bisa meminjamkan uang. Jadi kita bisa minjam uang, bisa meminjamkan uang, lend. Jadi kita juga bisa meminjamkan uang dan penghasilannya 25% per tahun gitu. Jadi itu menarik sih. Saya jujur, saya baru tahu tadi pagi bahwa kita bisa minjam uang, tapi kita bisa minjamin uang juga. Dan ini kalau kalau 25% per tahun sih, jujur kayaknya lebih tinggi daripada bunga bank sih. Pengembaliannya 25% per tahun. Ini keren banget sih, lebih tinggi daripada bunga bank. Jadi menarik banget. Oke. Nah, kalau saran saya sih sebisa mungkin sih kita jadi yang eh, ngasih pinjam uang aja, jangan yang ya kalau kita butuh ya kita butuh borrow sih. Cuma sekarang saya juga belajar banyak di situ. Ternyata ada asosiasi fintech. Ini AFPI, ini ada AFPI di sini. Coba bisa nggak diklik? Oh, AFPI-nya nggak bisa diklik. Coba kita cari ya. AFPI Indonesia. Tuh, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, AFPI. Nah, ini dia ternyata. Oh, ini ke OJK. Jangan AFPI doang. Nah, ini Fintech ID. Oh, rupanya websitenya bukan AFPI. Websitenya adalah fintech.id. Oke, fintech.id adalah asosiasi para fintech-fintech ini yang resmi, yang legal, yang diridoi oleh OJK. OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, dan ada asosiasinya. Totalnya tadi saya dengar sekitar 100 lebih ya, 104 atau 100 berapa gitu yang legal. Dan di situ dinasihatkan oleh Pak Kus dari AFPI bahwa supaya kita tidak meminjam uang dari istilahnya dia apa tadi ya, pinjol yang uh, uh, yang memakan si peminjam uangnya, dan itu banyak banget. Jadi kalau ada pinjol yang makan apa, memakan yang orang yang pinjemnya, tolong dilaporkan ke AFPI ini. Ada ininya sih, ada tempat ngelaporinnya sih sebenarnya, ada emailnya tadi dikasih tahu, cuman saya lupa. Atau ke OJK. OJK kalau nggak salah nomornya 157 atau 156 gitulah, buat ngelaporin. Jadi ada tempat buat melaporkannya sih sebenarnya. Kalau ada pinjol-pinjol yang jahat seperti itu bisa dilaporkan. Dan AFP ini punya kode etik sih. Jadi ada kode etiknya, bisa dibaca. Kalau sebagai ini bisa dibaca kode etiknya, salah satunya misalnya eh, kalau kita pinjem, nggak mungkin kalau kita pinjam 1 juta kan tadi contohnya, dalam 3 bulan nanti bunganya jadi 50, jadi pinjamannya jadi 50 sekian juta gitu, nggak bisa. Jadi kode etiknya dari FPI, kalau kita pinjam 1 juta maksimumnya, kalau ditambah bunga dan sebagainya, bisanya cuma maksimum jadi 2 juta. Jadi 2 kali lipat kayaknya dari jumlah pinjamannya, tapi nggak bisa jadi 50 juta gitu, nggak bisa gitu ya. Jadi ada kode etik yang harus dipegang sama
pinjol-pinjol ini yang memberikan pinjaman ke nasabahnya. Itu menarik banget sih. Jadi terima kasih lagi Easy Cash dan AFP ini, dan saya mungkin salah satu saran yang menarik dari Pak Kus dari AFPI ini, kemudian yang dari fintech juga sama sih, dari Bu Fitri dari Easy Cash, semuanya sarannya sama aja. Tolong kalau ada apa-apa cek ke OJK. Jadi sebelum Anda minjem, tolong cek ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan ini, ojk.go.id. Di sini ada fintech, ada baiknya langsung diklik aja fintech, ada daftarnya sih sebenarnya. Ini ada penyelenggara, saya gedein ya. Penyelenggara fintech lending terdaftar dan berizin di OJK per 25 Oktober 2021. Jadi kalau sebelum Anda pinjam uang atau apa-apa, cek ke sini. Oke. Di sini ada ini kayaknya. Penyelenggara fintech lending terdaftar berizin OJK per 25 Oktober. Sekarang udah bulan November, jadi kira-kira sebulan yang lalu kira-kira ya. Oke, klik. Nah, ini dilihat. Saya cek misalnya Easy Cash. Nah, ini ada Easy Cash nih. Easy Cash umurnya udah, aku bilang tadi adalah ulang tahunnya Easy Cash yang keempat. Sementara fintech itu baru 5 tahun di Indonesia. Jadi Easy Cash termasuk fintech pertama di Indonesia barangkali ya. Termasuk dari segelintir fintech yang pertama. Jadi ini Easy Cash itu yang ke-37, dan ini ada keputusannya dan sebagainya, ada di sini. Di sini ada, kita bagi juga, ada yang konvensional, ada yang syariah. Kemudian dia bermainnya di mana, ada yang di Android, ada yang di iOS, ada yang di macam-macam lah, ada yang di web dan sebagainya. Terus juga macam-macam, mereka juga ada yang pinjaman buat sekolah, ada yang pinjaman buat pertanian, apa segala macam. Jadi banyak sih fintech ini. Tipenya banyak banget ternyata. Saya juga baru tahu. Kasihan deh. Jadi sarannya cek dulu apakah itu berizin resmi, terdaftar ke OJK. Soalnya kalau udah terdaftar OJK, terdaftar di sini AFPI, nggak bisa sembarangan mereka. Dan salah satu yang penting banget adalah barangkali ini, kita bisa lihat di sini. Wah, ini yang ininya ya. Ini mungkin bersaing, cuman yang saya pengen lihat nih financial report. Ini ada ininya sih. Apa sih tadi? Bisa diklik nggak? Coba saya klik lagi. Borrow. Apply, credit check, approval, repayment. Cuman gitu aja. Lokasinya ada di Meradea. Semua terbuka ya. Kalau yang terdaftar kayak gini terbuka. Coba kita lihat financial reportnya dia. Nah, ini barangkali kayak gini. Ini silakan dibaca FAQ-nya. Oke, kalau mau bahasa Indonesia tinggal diklik ke sini, bahasa Indonesia dia. Ini berapa lama laporan keuangan. Coba ada yang lebih gampang nggak? Kayaknya ada yang lebih. Nah, ini barangkali lebih gampang. Ini kelihatan. Ini harus orang keuangan yang baca ya. Tapi kalau kita lihat ini total akumulasi pinjaman sejak pendiriannya ada 6 triliun ya. 6 triliun uang yang dipinjam. Tahun ini ada 4 triliun, total pinjaman terutang 1 triliun, peminjamnya ada 1 juta, akumulasi peminjam, lembaga individu, peminjam aktifnya ada sekitar 500.000, total biaya termasuk suku bunga sekian. Ini berapa tuh? 81 miliar. Jadi kalau kita ngelihat kayaknya ini termasuk sehat. Laporan keuangannya juga terbuka juga. Jadi mereka yang serius, mereka akan terbuka seperti ini. Terus ada bunganya segala macam, mana ya? Layanan pengguna. Pokoknya dia mereka ada angka biaya apa gitu ya.
Pokoknya kalau di pinjol tuh gede-gede banget. Kalau di sini 0,4% kalau nggak salah. Itu apa lupa saya. Tapi ada itu kecil banget lah dibandingkan pinjol-pinjol yang ilegal yang AFPI ini lebih rendah. Oke, tapi mereka survive, nggak masalah. Memang memang berat sih, lebih berat daripada pinjol untuk dapat untungnya. Pinjol yang ilegal, karena pinjol ilegal kan bunganya sadis banget. Oh, mereka nyebutnya pinjol predator apa kayak gitu, predator. Kalau yang ini bukan predator, jadi bunganya jauh lebih rendah. Karena juga udah diminta sama Pak Presiden juga sih. Tadi Pak Kus bilang dari FPI, ini yang minta bukan mereka sih sebenarnya, Presiden yang minta supaya lebih manusiawi lah yang ini. Saya mencari angka 0,8-nya nggak ada ya. Coba di sini ada nggak ya? 0,8, 0,4 nggak ada. 0,8 bunga bunga nih. Oh, nggak ada. Ya udah nggak ketemu lah. Ya silakan dicari. Tapi tadi saya belajar banyak di sana. Intinya jadi saya bisa mengerti. Jadi ternyata ada pinjaman online yang legal dan baik, ada yang predator yang makan ininya. Jadi buat teman-teman hati-hati aja supaya sebaiknya coba merapat ke eh, yang legal seperti isi cash, dan sebaiknya kalau sarannya sih kita berposisi sebagai yang ngasih pinjaman. Tadi Bu Yani Motik dari apa sih Kadin ngomongnya malah gini dia. Buat anak-anak muda ya rayu aja tuh orang tuanya supaya bisa jadi yang ngasih pinjem, udah gitu minta minta persenan aja ke orang tua. Karena kalau anak muda kan barangkali belum belum punya uang buat ngasih pinjem ya. Jadi minta orang tuanya buat daripada nabung di bank, taruh di sini, duitnya lebih gede daripada bank sih sebenarnya. Gitu. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman Easy Cash yang sudah mendukung Ono Center melalui CSR, corporate corporate apa ya? CS. S-nya apa ya? Social responsibility uh, kepada Ono Center supaya Ono Center bisa tetap berjuang untuk memadaikan bangsa Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.